Baik jamaah sekalian, seperti biasa di majelis ini kita membahas dan mengkaji kitab Tauhid di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang kelima tentang kewajiban berdakwah kepada Tauhid. Hadis yang sedang kita bahas adalah hadis Ibnu Abbas tentang kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Dan sudah kita sebutkan beberapa faedah. Terakhir sampai di mana jamaah sekalian? Tingginya kedudukan salat ya? Nah, jadi hadis Mu'adz bin Jabal di mana Rasulullah SAW mengutusnya untuk berdakwah ke Yaman, mengajarkan tentang inti ajaran Islam. Yang pertama, Rasulullah SAW menyuruh kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada penduduk Yaman agar mereka memeluk agama Islam, agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi mengatakan, jika mereka sudah memeluk agama Islam, sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mengetahui dan mentaatimu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Yang mana Nabi menyuruh zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada fakir miskin yang ada di antara mereka. Nah, dan Nabi pun berpesan, fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jika mereka mau membayar zakat, maka berhati-hatilah dari harta yang terbaik. Yakni artinya jangan kau ambil zakat itu dari harta terbaik mereka, tapi ambillah dari harta yang biasa-biasa saja. Kenapa? Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian dari doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara doa mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka berdoa itu bisa diijabah, dikabulkan. Baik. Sudah beberapa faedah kita sebutkan. Berikutnya di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Islam bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi memiliki konsekuensi. Jadi sekali lagi, Islam bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam bukan hanya sekedar pengakuan saya muslim. Islam bukan hanya apa yang tertulis di KTP agama Islam. Bukan hanya itu, tetapi memiliki konsekuensi. Apa saja konsekuensinya? Itulah yang terdapat di dalam rukun Islam. Muslim harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji dan yang lainnya. Sehingga dalalatun ala annal a'mala minal imanil wajib menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Dikatakan iman itu mencakup 3 hal. Disebutkan al-iman al-i'tiqadu bil jinan wal amalu bil arkan wal qawlu bil lisan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ini pengertian iman. 5 nun. Al-i'tiqadu bil jinan,
keyakinan di dalam hati. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yakin itu. Ya. Kalau qaulu bilisan, dia mengucapkan dengan lisan, yakni dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, al-amal, mengamalkan, yakni kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan salat, puasa, zakat, itu semua kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana mengatakan annal a'mala, ya, annal imana mujarradu tasdiq, iman itu cukup pengakuan. Jadi amalan itu bukan bagian dari iman kata mereka. Sehingga muslim, pelaku maksiat, kedudukannya sama dengan muslim yang rajin sholat. Iman kita dengan iman Abu Bakar sama menurut orang-orang Murji'ah. Dan ini adalah suatu kebatilan. Ya, tentu tidak sama antara iman kita dengan imannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lain, yakni hadis Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jadi yang disuruh itu bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, tapi yang disuruh juga adalah al-amal. Dan Nabi mengatakan, fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka kerjakan itu semua, maka terjagalah harta dan kehormatan mereka, darah mereka juga terjaga. Jelas jamaah sekalian? Jadi iman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Seperti di negeri kita ada suatu tempat kelompok yang mereka mengatasnamakan Islam, tapi nggak pernah sholat. KTP-nya Islam. Kan ketika ditanya kenapa nggak sholat, cukuplah kita ingat sama Allah. Cukup eling kaula Gusti, ya. Tapi dikatakan Islam, yaitu dia menyimpan benda-benda klinik di rumahnya, nyimpan keris. Ini siapa jemaah sekalian? Orang yang membeli paham apa jemaah? Kejawen. Nah, ya. Jadi seperti itu, maka itu tidak benar. Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, jika mereka sholat, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah, yakni zakat. Berarti menunjukkan kepada kita tentang pentingnya membayar zakat. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala sandingkan perintah salat dengan perintah zakat di dalam Al-Qur'an. Banyak. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan zakat disebut sebagai sedekah. Ya. Kenapa dikatakan sedekah? Karena sedekah itu kan secara bahasa berasal dari kalimat sodaqah yang memiliki arti benar. Sehingga orang yang membayar zakat, orang yang mengeluarkan sedekah sebagai bukti
benarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwasanya dia itu lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada dunia. Naam, kita cinta terhadap dunia, tetapi kalau kita dihadapkan, ya, ketika kita dituntut mana yang harus lebih kita dahulukan cinta kita, maka jelas yang harus kita dahulukan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada momen-momen tertentu di mana kita disuruh untuk mengeluarkan uang. Kurban misalnya, yang sebentar lagi kita akan lakukan. Nah, disitulah momen di mana iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita lebih kedepankan? Apakah cinta kepada uang, cuan, atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita misalnya punya tabungan yang 5 juta. 5 juta jamaah sekalian. Iya. Di mana yang namanya keinginan pasti banyak ya kan? Pengen ganti HP, pengen beli sepatu bola, pengen apa lagi? Ya, ya pokoknya banyak lah, punya 5 juta kan pengennya segala macam ya. Ya tentunya keinginan itu yang standar, nggak mungkin punya 5 juta pengen punya mobil ya kan? Ya sanggup beli. Nah di situ ternyata dia dapat di grup tebar kurban, ya kan? Alhamdulillah udah masuk ya patungan sapi 6 orang, tinggal 1 orang. Di sini dia tuh mulai tunggu ya kan. Aduh, kurban dulu atau beli HP dulu. HP wajib gak mas kalian? Enggak wajib ya kan. Apalagi HP-nya masih bagus, cuman kameranya doang lebih zoom ya kan. Yang penting masih bisa WA-an. Nah, ketika dia keluarkan uangnya untuk kurban, masya Allah, berarti dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan sedekah, benar keimanan dia. Dan itulah yang terbaik ya mas sekali. Kalau kita punya tabungan di segitu dan tidak ada kebutuhan yang mendesak, kurban dulu. Kurban dahulukan. Untuk beli HP bisa di bulan yang lain, bisa kita nabung lagi. Kecuali jika memang ada kebutuhan yang darurat. 5 juta buat apa? Minggu depan udah nikah ya kan, harus punya pegangan. Nah, ini nggak masalah. Mau lahiran, mau misalnya ada kebutuhan, anak-anak harus bayar sekolah. Nah ini beda. Dia harus dahulukan yang menjadi kebutuhannya itu. Ya. Makanya mahar dalam bahasa Arab disebut namanya as-sodah. Kenapa mahar dikatakan as-sodah? Sama, berasal dari kata sodaqah. Yakni ketika seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya, kepada seorang wanita, berarti menunjukkan bukti benarnya cinta dia kepada wanita tersebut. Dia rela untuk berkorban. Makanya dikatakan as-sodah, mahar. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya zakat. Maka ya, zakat ini wajib setiap tahun tentunya bagi mereka yang memiliki harta, yang punya tabungan, yang punya saham, yang punya uang. Ya, memang terjadi perbedaan pendapat tentang nisabnya. Ada yang mengatakan bahwasanya orang itu punya tabungan wajib zakat jika nisabnya itu seharga emas 85 gram. Sekarang 1 gram harganya berapa? Anggaplah 1 juta ya. Berarti 85 gram sama dengan 85 juta. Jadi pendapat yang pertama mengatakan orang itu punya tabungan wajib zakat kalau tabungannya sudah mencapai 85 juta. Tapi ada pula yang mengatakan bahwasanya zakat tabungan itu mengikuti nisab perak. Nisab perak ya 595 gram, 595 gram. Kalau 1 gram berapa perak harganya? Berapa? 25.000. 35. Iya, berarti 35.000 dikali 595 berapa? Ya, 35.000 dikali 595. Berarti 20 juta.
Maka sebagian orang mengatakan kalau dia sudah punya uang 20 juta, dia sudah wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Tinggal dihitung aja. Jadi jangan sampai kita punya harta tidak dikeluarkan zakatnya. Sama usaha, ya punya toko, itu harus pintar kita membagi-bagi mana modal, mana keuntungan, mana utang piutang diambil, itulah harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai kita hanya fokus bayar pajak sampai manggil konsultan pajak, ya kan? Karena takut dikejar-kejar. Ya sementara zakat dia lupakan. Jangan seperti itu jemaah sekalian. Dan zakat itu wajib setiap tahun. Ya. Jadi bukan misalnya tahun ini dia punya uang 100 juta, dia keluarkan zakatnya. Nah, kemudian tahun depan ternyata uang itu nggak kepake, tetap 100 juta. Tetap diwajib apa? Bayar zakat. Nah, ini bagi faedah. Jadi wajib zakat, itu namanya zakat harta. Nah, tapi tidak semua harta yang kita miliki wajib dizakati. Tanah wajib zakat nggak? Tidak. Mobil, rumah tidak. Nah, tapi jangan pula kita membeli aset dalam rangka untuk lari dari kewajiban zakat. Sudah tahu nih, wah ini bakal bulan ini nih, bulan depan kayaknya ini bakal harus bayar zakat nih. Udah duitnya langsung dibeli tanah. Dibeliin ini, beliin itu, atau dia kasih istrinya gitu kan. Itu udah enggak nyampe nisab ya kan. Pas lewat bulan berikutnya dipinta lagi sama istrinya. Mana duit kemarin? Oh, itu namanya hilah, ya, melakukan tipu daya yang merupakan akhlaknya orang-orang Yahudi. Dilarang nyari ikan hari Sabtu, dia malah pasang jala hari apa? Hari Jumat, ya. Nah, begitu namanya hilah, ya. Dilarang menikahi istrinya lagi karena sudah ditalak berapa kali? 3 kali, ya kan? Disuruh temennya, kita nikahi mantan istri aneh ya. Nanti anti jimai terus anti talak gitu ya. Nah itu namanya hilah. Baik, kemudian di sini Nabi mengatakan apa? Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang kaya dari mereka dan diberikan kepada fakir miskin dari mereka. Fuqaraihim, kepada fakir miskin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya penyaluran zakat boleh hanya diberikan kepada satu mustahik saja. Jadi zakat boleh diberikan hanya kepada satu mustahik saja. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau kita baca surat At-Taubah ayat 60, mustahik zakat, yakni orang-orang yang berhak menerima zakat ada berapa orang? Ada 8 ya. Fakir, miskin, ya, gorim, orang yang punya utang, bailit, terus sabilillah, orang yang berperang, ya, ibnu sabil, orang yang dalam keadaan safar, ya, kemudian mu'allaf, amil, terus tentunya apa ya? Riqab, iya, budak yang mau dibebaskan. Nah ternyata kalau kita misalnya ingin bayar zakat itu nggak harus kepada seluruhnya. Ya, kalau kepada seluruhnya gimana kita nyari budak? Ada nggak zaman sekarang? Nggak ada. Nah maka boleh diberikan kepada satu mustahik saja. Nah seperti dalam hadis ini Nabi menyuruh diberikan kepada siapa? Fakir miskin saja. Jadi nggak harus kepada semuanya. Nah demikian pula nggak harus kepada banyak fakir miskin. Satu orang juga nggak apa-apa. Satu orang juga nggak apa-apa kita beri. Nah, maka misalnya zakat fitr. Nah, itu misalnya masing-masing bayar berapa? 3,5 liter ya kan? Nah, ternyata di antara teman antum ada yang sedang terkena musibah misalnya gitu kan. Ya, utangnya banyak, terus juga anaknya pada sakit, ya gaji sebulan itu tidak mencukupi, ya bahkan dia hidupnya gali lubang tutup lubang ya kan, utang tutup lagi,
maka boleh antum berikan zakat kepada teman antum itu. Semuanya kumpul kita kasih aja sumbangan ke dia, boleh. Nah, kemudian juga zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mengatakan faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diberikan kepada fakir miskin di daerah setempat. Ini kaidah penting berkenaan tentang ibadah maliyah. Ya. Kemanakah sedekah yang lebih utama kita salurkan? Nah, maka yang terbaik adalah ke fakir miskin yang ada di tempat kita. Seperti di sini zakat, Nabi menyuruh mengambil dari orang kaya, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang ada di Yaman. Ya, nah demikian pula kalau kita membayar zakat, usahakan kita berikan kepada fakir miskin yang ada di kampung kita. Jadi jangan langsung ditebar ke Papua atau ke Palestina, ya kan? Ya pokoknya cari orang miskin yang ada di kampung kita. Demikian pula kurban. Sekarang kan banyak ya ajakan tebar kurban ke Papua, Gunung Kidul, ya pokoknya daerah-daerah luar Tangerang lah gitu kan. Nah maka ketika misalnya antum diberikan amanah untuk menyalurkan kurban, kadang kan mungkin ada konsumen, ya pemesan bilang udah terserah salurin aja, maka dahulukan orang-orang yang terdekat dari sini. Ya misalnya fakir miskin yang ada di kampung Binong, atau misalnya Kandang ada di mana itu desa Candu, ya kan, Serdang Wetan, berikan ya orang kampung yang ada di sana. Itu yang terbaik. Misalnya udah kebagian semua, kampung berikutnya. Tangerang juga sebenarnya ini banyak. Ini kadang ikhwan-ikhwan sudah tebar kurban untuk daerah mana, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tangerang ini kalau kita pengen tahu banyak yang miskin-miskin. Ya, yang mungkin kita melihatnya di Tangerang kota. Coba kalau Tangerang Kabupaten, daerah-daerah Kronjo, Pekayon, pernah nggak ke sono jamaah? Ya, dekat Pulau Cangkir sono tuh. Ya, pernah tuh ngiderin tuh dari Tanjung Pasir, Tanjung Kait, ya kan? Kemudian tembus mana itu? Pekayon, Kronjo, masih pada rumahnya itu masih pada yang gede. Ya, ngapain kita jauh-jauh tebar kurban ke daerah lain? Sementara di Tangerang sendiri masih banyak yang butuh daging kurban. Nah, yang lebih baik lagi adalah kita berikan kepada saudara kita. Iya, artinya misalnya kita punya saudara nih, punya kakak, punya adik. Ingat, yang penting bukan kepada orang yang wajib untuk kita berikan nafkah. Kepada istri, boleh gak bayar zakat kepada istri? Ya nggak boleh, karena kita wajib bayar nafkah. Ya, giliran misalnya istri nagih, mana uang belanja? Tadi udah. Itu kan zakat, sama aja. Nah ini nggak boleh kayak gitu. Kepada anak yang nggak boleh, pada orang tua. Ya kalau kepada kakak boleh nggak? Boleh. Kita wajib berikan nafkah kepada kakak? Tidak. Paman, uwa, om, tetangga, nah itu kita dahulukan. Nah makanya nasihat buat kita semua. Jangan kita royal sama teman, sementara sama orang yang terdekat kita pelit. Itu banyakkan kita. Ya. Kalau sama teman, dikit-dikit, itu mau apa? Ngomong aja, karena traktir, beliin sama teman. Giliran sama adik aja. Wah, udah pakai. Jangan. Justru kita perhatikan mereka. Kita perhatikan orang-orang yang terdekat dengan kita. Dahulukan sedekah zakat kepada mereka. Iya. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, subhanallah, karena hadis Mu'adz ini faedahnya luar biasa jemaah. Ya. Banyak faedah-faedah ilmu yang bisa kita petik, bukan hanya perintah untuk mendakwahi tauhid. Dan faedah dari hadis ini menjelaskan pada kita bahwasanya zakat itu termasuk hak harta. Zakat adalah hak harta.
Maksudnya bagaimana? Ya, ketika orang itu sudah punya harta setelah mencapai nisab, maka mau tidak mau harus diambil. Kalau dia nggak mau, dipaksa. Iya, misalnya udah nggak mau nih, dia ungkepin hartanya, maka pemerintah boleh memaksa diambil. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, anak yatim, misalnya dia dapat harta warisan 1 miliar dan sudah mencapai nisab dan haul, anak yatim tersebut wajib bayar zakat nggak? Wajib bayar zakat. Karena ada anak yatim yang kaya, ya kan? Ya, karena peninggalan orang tuanya. Nah, dan juga zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu juga diperhatikan di sini, fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Ya. Jauhilah dari harta pilihan mereka. Maksudnya apa? Jangan mengambil harta mereka yang paling bagus. Contoh misalnya zakat hewan ternak. Di antara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah domba, kambing, unta, sapi, dan kambing itu ataupun domba nisabnya berapa ekor? 40 ekor. Ya. Berarti kalau sudah orang punya domba lebih dari itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau ada yang bertanya, gimana ini? Saya punya domba 200 ekor. Tapi sebulan 2 bulan habis lagi, ya kan? Ini seperti antum, ya kan? Nah, maka wajibnya zakat hewan ternak itu memiliki syarat. Yang pertama, murni memang diternak, bukan dijual. Ya. Yang kedua, pakannya pun dia pakan liar. Jadi bukan pakan boleh beli. Kalau pakan beli, maka dia tidak wajib dizakati. Ya. Nah, dan sudah mencapai nisab, yakni 40 ekor, dan sudah mencapai haul, yaitu berapa? 1 tahun. Misalnya dia bulan ini nih, ya, langsung beli kambing 200 ekor, ya, maka tunggu sampai setahun. Jadi bukan dapat 200 ekor langsung dibayarkan zakatnya. Jadi tunggu sampai setahun. Nah, setahun kalau ternyata malah berkembang, malah banyak, ya kan, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat tadi. Iya. Tapi kalau baru datang bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah habis dipotong semuanya, maka ini tidak wajib zakat. Tapi dia masuknya nanti ke zakat perdagangan, perniagaan, yaitu pun harus ditotal dengan modal segala macam dan yang lainnya. Nah, makanya di sini tidak boleh kita mengambil hewan yang paling bagus. Ya, misalnya ada petugas zakat, dia ngambil hewan yang biasa aja. Jangan apa? Ngambil biangannya, ngambil pejantanannya. Ya gimana kalau pejantan biangan diambil, nggak bisa apa? Nggak bisa ternak lagi dia, ya kan? Nah, maka itu tidak boleh mengambil harta yang paling bagus. Sehingga dari sini kewajiban berlaku adil dalam mengambil harta yang paling baik. Kemudian zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang penting juga di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hendaknya kalian takut dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah itu tidak ada hijab. Subhanallah, ini merupakan peringatan keras kepada kita semua agar kita jangan sampai menzalimi orang lain. Ini jadikan prinsip hidup kita. Walaupun orang menzalimi kita, prinsipnya jangan sampai kita menzalimi dia. Udah itu. Hidup kita akan indah insya Allah. Hidup kita akan tenang. Ya, ada orang misalnya menzalimi kita, menggibahi, memfitnah, maka sabar itu yang terbaik. Ya. Dan kezaliman berkaitan dengan manusia itu berkenaan pertama adalah masalah harta, masalah kehormatan, masalah darah. Ya.
Yang namanya memukul, janganlah, tahan tangan. Yang namanya lisan, jangan sampai kita memfitnah orang, menuduh yang tidak-tidak. Harta, kalau itu bukan punya kita, ya, kalau itu bukan milik kita, maka jangan merasa memiliki. Ya. Dan hendaknya kita menerima gaji sesuai dengan apa yang menjadi hak kita. Berarti kalau misalnya kita menerima gaji lebih, korupsi misalnya, atau berbuat curang dalam pekerjaan, ya, manipulasi data, ketika dia diberikan tugas untuk membelanjakan barang, dia diberikan nota kosong, harga barang misalnya 1 juta, tapi tertulis 1.500.000, zalim namanya. Berarti dia telah berbuat zalim kepada perusahaannya, ya. Dan hal-hal seperti ini itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah, jemaah sekalian. Sampai ada istilah yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya, ini prinsip kayak begini nih karena di otaknya itu adalah keuntungan, bukan keberkahan. Dan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mencari keuntungan dunia, tapi adalah apa? Keberkahan. Dan biasanya ada imbasnya, jemaah sekalian. Orang yang melulu mengambil harta yang haram, dia manipulasi data, korupsi, berbuat curang, dia misalnya melakukan jual beli, ya. Ada orang misalnya pesan akikoh gitu kan, tapi ternyata dagingnya tidak utuh, diambil dari daging sapi, ya. Ketika misalnya ada yang pesan kurban, dia pesan bobot 35 kilo, ternyata yang dipotong adalah yang bobot 25 kilo. Apalagi kan mungkin dia sudah percaya, udahlah bagiin aja ke warga. Ini namanya berbuat zalim. Nah, kezaliman kepada manusia itu berbeda dengan kezaliman kepada Allah. Kalau kita berbuat zalim kepada Allah, cukup bertobat dengan tobat nasuha, menyesal, ikhlas, tidak mau mengulangi lagi. Ini kalau kezaliman kepada Allah. Tapi kalau kita berbuat zalim kepada manusia, konsekuensinya adalah dia harus meminta maaf, meminta keikhlasan, harus menggantinya. Selama dia tidak melakukan 3 hal ini, maka sampai kiamat akan terbawa. Sampai kiamat akan terbawa. Mau nggak mau, dia harus telepon konsumennya. Mohon maaf ya, tahun kemarin saya bohong sama antum, ya kan? Ya, ternyata tidak utuh kambingnya, tapi saya ambil. Nah, itu harus seperti itu, jemaah. Ya. Makanya hal-hal seperti ini harus hati-hati. Atau misalnya petugas dia ngurusin daging kurban, ya, dia ambil sekilo, torpedonya diumpetin. Karena seperti itu, jemaah sekalian. Hati-hati, nggak boleh kayak gitu. Itu bukan hak kita. Ya, wah ini enak nih gitu kan. Buat tawang nyate, kumpul terus di plastikin, dibawa pulang. Nggak boleh, itu bukan hak kita. Ya, jadi hal-hal seperti ini itu adalah bentuk kezaliman. Makanya, ya, orang yang kayak begini, dia mau sholat, dia mau puasa, percuma. Apa kata Nabi SAW? Inilah orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah ketika dia menghadap Allah, membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, pokoknya semua pahala dia bawa. Tapi apa? Qad syatama hadza, wa qadhafa hadza, wa akala mala hadza, wa safaka dama hadza. Tapi dia di dunia pernah menzalimi saudaranya, mengambil hartanya, merusak kehormatannya, menumpahkan darahnya. Apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikan tadi itu semuanya itu pindah kepada orang yang dia zalimi. Ketika kebaikan semuanya udah habis, gantian dosa-dosa orang yang dizalimi pindah kepadanya. Nah, ini orang yang paling bangkrut seperti itu, jemaah. Ya. Akhirnya dia pun summa tuhiatilan nar, dia pun dikuburkan ke dalam neraka. Baik. Nah, kalau kita melihat di sini, jemaah sekalian, bahwa doanya orang yang terzolimi itu dikabulkan. Kalau ada yang bertanya, bolehkah kita berdoa
kepada Allah agar membinasakan orang yang menzalimi kita. Jadi mendoakan keburukan. Ya. Maka tentunya di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Mana yang terbaik dan apa hukumnya, boleh atau tidak. Tentu yang terbaik yaitu akan mendatangkan pahala bagi kita adalah memaafkan. Memaafkan adalah anggap aja kita sedekah sama dia, anggap aja kita bantu dia, berikhlaskan. Insya Allah itu akan menjadi nilai pahala buat kita, di mana kita dianggap bersedekah kepadanya. Ya, udahlah, namanya sama keluarga kadang kan urusan tanah, urusan warisan, mungkin orang tua nggak adil dalam memberikan hibah, ya kan? Anak pertama, anak kedua dikasih rumah, dikasih kendaraan. Nah kita lahir belakangan, anak ketiga nggak dikasih apa-apa, ya kan? Ya sebenarnya kan dari sisi ini boleh gitu kan? Tapi ya sudah, yang namanya keluarga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mungkin kadang hati ini udah sangat emosi gitu kan, maka boleh, tapi jangan lewat batas. Dan ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Dia itu pernah difitnah, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya. Dan dia tahu yang nyebarin itu tahu orangnya. Maka dia pun mengerjakan sholat dan mengangkat kedua tangannya seraya mengatakan, "Ya Allah, panjangkanlah umur si fulan itu tuh. Dia suka membuat fitnah. Panjangin umurnya, tapi panjangin pula penderitaannya." Merana jamaah sekalian, sengsara, panjang umur tapi apa? Hidup susah. Kita berdoa panjang umur, bahagia. Ini panjang umur tapi banyak utang. Ya. Sengsara hidupnya, sakit-sakitan. Ternyata benar. Orang ini pun panjang umur dan penuh dengan penderitaan. Sampai-sampai dia mengatakan ini gara-gara doanya saat ini. Apa yang menimpa dia? Ya, karena umurnya panjang ya kan, dia pun selalu dirundung kesedihan. Kenapa? Karena orang-orang yang dicintai meninggalkan dia. Anaknya meninggal duluan, istrinya meninggal duluan, sebatang kara. Dan dia pun menderita penyakit gila. Ya, sampai meninggalnya pun dalam keadaan sangat mengenaskan. Ya, ini gara-gara doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ya, intinya kalau memang sangat emosi gitu kan, ya berdoa yang terbaik adalah agar dia mendapatkan hidayah. Dan kalau misalnya udah marah banget gitu ya, maka berdoa ya jangan sampai kelewat batas gitu kan. Begitu. Nah, kalau kita lihat di sini jamaah sekalian, Rasulullah hanya menyuruh 3 hal ya, syahadat, sholat, zakat. Mana haji? Ya, mana puasa? Maka penjelasannya anna ahamul umur wa huwa usuluddin wa qawaiduh al-zahirah. Ya, karena yang disebutkan adalah perkara-perkara yang merupakan pokok agama dan fondasi-fondasi yang nampak. Itu tauhid adalah ibadah hati, salat adalah ibadah badan, ya zakat adalah ibadah harta. Jadi puasa semuanya ikut ke dalamnya. Baik jamaah sekalian, jadi selesai faedah-faedah dan pelajaran dari hadis siapa ini? Mu'ad bin Jabal. Subhanallah, jadi banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik ya, sehingga ini merupakan ilmu dan pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, tinggal satu hadis lagi, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan jamaah yang ingin bertanya, tafadhol.
Iya. September. Nih, jadi di bulan Januari dia punya 85 gram. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, September dia punya di bulan turun. Nah, terus September naik 90. Itu mulai dari Januari atau Januari. Iya. Pertama kali nisabnya ya. Jadi kalau misalnya kan September tuh 90. Ternyata Desember pakai buat berangkat umroh. Berkurang Januari sisa 50. Wajib zakat enggak? Kagak. Seperti itu. Jadi kita pokoknya itu punya patokan tuh. Dan misalnya nih Januari 85 gram, September 90 gram, Januari lagi 100 gram. Nah, berarti yang dizakati itu yang mana tuh? Yang 90 gram atau yang 100 gram itu? 100, ya. Jelas? Nah. Ini kalau saya itu katakanlah orang punya yang tapi seperti tidak ada kayaknya dipotonglah itu yang itu kelebihan darinya itu boleh diambilkan atau itu apa? Dia pesannya yang kecil. Boleh diambil. Iya, karena kan dia pesannya sesuai dengan harga. Ya, kelebihannya berarti boleh diambil. Allahu a'lam. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Iya. Maksudnya oh iya. Nah, jelas ya. Dalam bermuamalah kan pasti kita semuanya berusaha untuk berbuat baik ya. Dan tadi yang kita kedepankan adalah keluarga, kerabat. Dan jelas Allah katakan dalam Al-Quran ya, banyak sebutkan ketika kita berbuat baik, wa'ati dzil qurba, ya akan berikanlah kepada orang-orang yang terdekat dari sisi keluarga, nafkah. Ya. Walaupun mungkin sahabat itu kadang lebih amanah, dan itu satu hal yang sering terjadi. Kadang dia nggak mau kerjasama sama keluarganya, karena yang ada adalah ya tadi yang nggak amanah, ya kan? Maka untuk masalah usaha bisnis, ya mungkin nggak apa-apa kita nggak pakai dia gitu, karena sudah kita tahu track record-nya. Tapi tentunya tetap kita berbuat baik sama dia. Ya, hal-hal yang sifatnya kewajiban, hak mereka itu tetap harus ditunaikan. Adapun urusan kayak tadi bisnis nggak pakai dia itu mah nggak masalah. Daripada perusahaan kita hancur, dan banyak kayak gitu, lembaga, yayasan, ya, pendidikan, pokoknya hancur karena gara-gara dipegang sama keluarga. Iya, kita profesional aja kalau bisnis. Ada lagi? Silakan.
Dari bacaan itu. Iya. Pertanyaannya, kalau anak belum diakikah sampai usia 7 tahun tetap rutin bisa berkurban setiap tahun, hukumnya bagaimana ya Ustaz? Maksudnya mana yang harus didahulukan, akikah atau berkurban? Mana yang didahulukan, akikah atau berkurban dia? Iya. Lihat momennya. Kalau dia punya duit pas bulan kurban, misalnya sekarang nih dia punya duit 3 juta. Iya. Oh nggak mau kan ini harus pilih salah satu ya. Pertanyaan mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Maka jelas yang harus didahulukan adalah apa? Kurban. Kurban kewajiban setiap tahun bagi yang mampu. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Iya, jadi kurban dulu. Kalau mau digabung kurban sama akikah gitu kan, ya masing-masing beli kambingnya 2 gitu, satu buat kurban, satu buat akikah. Nah kalau momennya misalnya ya dia baru punya uang di bulan Muharram, kita baru kemarin kurban tuh ya, jelas ini mah akikah ya, dan anak itu sampai kapan di akikah? Ya sampai kapanpun, sampai balik juga tetap boleh untuk di akikah. Apalagi kan Nabi mengatakan kullu gulamin rohinatun bi akikatihi, ya, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada. Ya udah kita cukupkan berarti ada. Ada. Apa? Wow. Betul. Melakukan apa? Oh, jaga pedang. Maksudnya jaga pedang online antum transfer gitu atau gimana? Iya betul. Oh iya, Ahsan. Tentang masalah zakat, kurban atau segala macam melalui online gitu ya. Secara hukum asalnya boleh. Namun ada beberapa hal yang harus dipastikan. Yang pertama, badan penerimaan zakat fitr itu adalah yang resmi, yang amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia salurkan nanti dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Karena yang namanya zakat fitr itu harus pakai makanan pokok. Kalau dikasih uang nanti jadi rokok lagi. Ya. Nah, terus yang ketiga, tentu yang utama adalah zakat fitr kepada orang yang terdekat. Ya, jadi kalau pertanyaan beliau itu tidak boleh, tapi tentu yang lebih utama adalah kita berikan zakat kepada orang yang terdekat, tetangga yang masih ngontrak, ya, yang terkena misal utangnya banyak, kasih zakat ke dia. Begitu Pak, jelas? Nah, tema kosong. Tidak ada.
Iya, memang masalah pembahasan jarak safar itu sampai 20 pendapat. Ya, cuma kan dalam hal ini sikap kita tidak bisa bermudah-mudah. Nah, kita harus punya usaha untuk mencari mana pendapat yang lebih kuat. Nah, memang ada yang punya pendapat, pokoknya kalau udah pindah daerah, safar. Seperti misalnya Rasulullah SAW, hadisnya itu kan, beliau ketika mau ke Mekah, umroh, di Madinah beliau sholat 4 rakaat. Nah, pas beliau di Dzulaifa itu kan tempat mikot. Jarak antara Madinah dan Dzulaifa itu cuma sekedar 12 kilo. Nabi sudah mengqashar. Nah, makanya ada yang mengatakan kalau sudah beda wilayah itu sudah boleh safar, Jakarta, Tangerang. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Ya. Karena sekarang repot. Kayak saya di Cipondoh. Ini rumah saya nih. Belakang udah ada patok Jakarta Barat. Berarti kalau saya ke situ udah boleh haus. Apa belum? Udah beda daerah ya kan? Iya. Karena lagi di mana? Di Jakarta. Bahkan rumah saudara saya itu bagi 2. Iya, makanya itu bingung pas ngurus listriknya. Ini masuk ke Tangerang ke Jakarta. Sampai belakang rumah saya itu Tangerang masih konblok, Jakarta udah aspal. Bedanya. Ya, jadi pada intinya ini pendapat yang kurang tepat. Ya, ada 2 pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama. Yang pertama adalah jarak 85 kilo. Mana dalil yang menyatakan, Nabi mengatakan safar jaraknya 85 kilo? Nggak ada. Terus dari mana mereka menyimpulkan 85 kilo? Mereka menyimpulkan 85 kilo karena Rasulullah biasa itu safar, dikatakan safar 3 hari. Perjalanan naik unta atau jalan biasa, 3 hari itu dihitung jaraknya adalah 85 kilo. Maka disimpulkan itu ya jarak safar 80 sampai 85 kilo. Iya. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan dikembalikan kepada uruf. Jadi orang kita mengatakan ke sono safar, berarti dikatakan safar. Dikatakan safar itu kalau kemana-mana ngumpulin bawa bekal. Kalau orang dulu mah bikin buras, bikin lontong ya kan, ya nyiapin pakaian. Nah sekarang antum misalnya ada orderan ke Jakarta, perlu nggak antum nyiapin pakaian ya kan di koper? Terus bikin lontong gitu. ya ada beli gitu. Enggak kan? Ya makanya enggak bisa Jakarta itu dikatakan safar enggak. Kecuali kalau ke mana? Bogor, Rawang, itu sudah masuk safar. Karena udah 80 lebih. 80 kilo. Begitu. Nah, jadi dan juga bukan waktu. Sekarang antum misalnya ada tugas nih Jakarta 3 hari. Walaupun lama, seminggu 2 minggu bukan safar. Kalau batasannya adalah jam, hari, ya kita misalnya pergi kemana, misalnya ke Ciseeng, nginep rumah teman 3 hari, safar dong. Nggak bisa seperti itu. Jadi yang gampang itu dan jarak kan. Dan juga tentang bolehnya kita boleh jamak qashar itu kalau sudah meninggalkan kampung halaman kita. Misalnya kita mau ke Bandung, masuk tol Karawaci, dan sampai di Karangtengah kita mampir di rest area udah boleh jamak qashar karena tujuan kita mau kemana? Mau ke Bandung. Pulangnya juga sama, belum sampai rumah udah masih boleh jamak qashar. Baik, ini memang ada pembahasan secara khusus. Insya Allah kapan-kapan kita jelasin. Waktunya sudah habis. Saya mau persiapan juga kajian. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.